Mungkin tadi sahabat aku ngeliatin, aku tuh kenapa pegang, aku mau peluk tapi nggak boleh, Kak, karena Oh air iya, mata aku air kan mata. sering jatuh kan. Sampai akhir aku mohon-mohon kan sama kakak aku, pengen peluk banget, Kak. Soalnya kalau gua nggak peluk saat ini, mungkin gua nanti nggak bisa peluk gitu. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Laidrus. Dan di episode kali ini aku sedang bersama Putri Dini. Hai. Gimana kabarnya Putri? Alhamdulillah. Seperti itu. Putri, selama ini kan aku termasuk yang ngikutin ya tentang berita yang sedang berkembang, cerita-cerita kamu selama ini. Nah, mungkin nanti aku akan tanya-tanya sedikit perjalanan awal dulu nih kamu bersama suami. Tapi aku agak salah fokus sih sama kamu. Pakai kamu ini masih nama suami ya? Iya, karena dari dulu sih, Iya. kalau misalnya aku punya kalung pun dari waktu masa pacaran, kalau misalnya aku pakai kalung, inisial aku sendiri, kan deh, kok kamu pakai kalungnya inisial kamu sendiri sih gitu. Oh, jadi U atau ya Ubay gitu ya. Kamu pacaran berapa lama? 5 tahun pacaran, berarti dari tahun 2018 18 pacaran, kamu masa 17? 18. Oh, 18 pacaran. Terus dari perjalanan pacaran itu sampai menikah, katanya almarhum meninggal di hari anniversary. Iya. Itu tanggal jadian kalian berdua berarti? Tanggal berapa? 16 September. 16 September. Oke. Bener-bener ya, maksudnya sangat ini ya, sangat ya, maksudnya kamu sedih banget lah ya di hari anniversary, harusnya kalian bahagia malah mendapatkan kabar. Tidak ber 16 September, anniversary kita 24 September ulang tahun aku. Ya, aku cuma bisa bilang pokoknya sabar ya, namanya ujian. Insya Allah ada apa ya, ada hikmah di balik semua ujian. Oke, nah boleh nggak cerita sedikit, kamu itu selama ini sama Ubay, mungkin dari selama pacaran dan pernikahan gitu, kalian kan terkenal sebagai influencer ya. Itu dulu kegiatan kalian gimana aja tuh sebagai content creator? Dulu awalnya aku sama almarhum bukan influencer, jadi kayak dia kerja di salah satu kantor gitu, kalau aku salah satu kantor. Oke. Kebetulan satu daerah, satu nama jalan kan. Jadi kalau misalnya kerja berangkatnya bareng gitu. Sampai akhirnya, yaudah deh kita ngonten aja yuk, coba gitu. Dan dia tuh hampir semua rata-rata videonya tuh yang videoin aku gitu. Sampai akhirnya tadinya dia nggak ngasih aku untuk terjun ke dunia influencer ini, karena dia kan orangnya cukup jelesan, Kak. Jadi dia ngerasa kalau aku nanti terkenal, takutnya aku tinggalin dia gitu. Pada akhirnya sampainya, ya udah deh, eh, kamu ikut aku aja deh, maksudnya masuk ke dunia ini gitu. Ya udah, akhirnya aku bikin video, naik apa segala macem, ya udah sama-sama jadi influencer, jadi saling videoin gitu kalau lagi bikin konten. Oh, dan mostly viral ya. Alhamdulillah. Nah, setelah kalian itu viral, dapat penghasilan nggak dari as a content creator itu? dapat dapat dan dapat endorse dari brand-brand, mungkin ada yang dari Cina juga gitu-gitu ya. Kita bisa nabungin. Nah, kalau orang ngeliat kan aku nih nggak, kelihatannya kayak nggak kerja. Kalau orang zaman dulu mungkin nggak ngerti dunia sosmed gitu ya, Kak. Jadi kalau misalnya aku bikin konten, kerjaan aku kan kayak cuma bikin konten gitu-gitu, nggak yang kayak datang ke kantor. Makanya orang nggak ngerti kalau misalkan aku pun kerja gitu. Sampai akhirnya kita jadi dunia web bareng, sampai jadi BA pun bareng. Cuman jati dirinya Kuba yang lebih terekspos dibandingkan aku, karena aku lebih jadi kayak talent di TikTok, dari brand ini, terus juga jadi adminnya apa segala macam, yang ngaturin ide-idenya gitu. Makanya kenapa
kan ini lagi rame katanya aku menghina almarhum tidak memiliki uang, yang pada sama sekali aku tidak pernah mengatakan itu. Dan ada yang bilang juga dari pihak oknum kalau misalkan aku tuh menghina kalau Ubay itu nggak ada penghasilannya, padahal tuh ya itu yang mereka tahu tuh bukan itu cuman Ubay sama mungkin PT Java Jus, tapi mereka tuh nggak tahu kalau misalnya di kontrak itu tuh kita berempat gitu. Dua lagi siapa? Dua lagi itu dua bos kita, duanya kita. Aku Ubay, Dalang Vapor dan juga Java Jus gitu. Sampai Jess, Java Jus. Java Juice. Oh, nama merek. Enggak ngerti. Terus Sampai akhirnya kayak pihak oknum membuat video seperti itu, dan aku jujur merasa sangat malu sama bos kita gitu. Sampai akhirnya bos kita harus turun tangan komen membawa validasi bahwa kita tuh kontrak emang berempat, aku sama almarhum gitu, sama ya bos-bos gitu. Oke, jadi berarti kalian itu ibaratnya kemudian bisa naik gitu ya. Itu dari sebelum menikah atau sesudah menikah? Dari sebelum menikah. Jadi sebelum menikah emang udah suka bikin konten, tapi itu emang sepaket lah ya istilahnya berdua, kamu dan juga almarhum. Oke, terus kemudian setelah menikah juga alhamdulillah masih ada ya rezeki. Alhamdulillah. Jadi mencarinya berdua memang ya. Oke, nah tapi kan aku dengar beliau itu menderita leukemia ya meninggal ya. Itu apakah dari sebelum atau sesudah menikah? Sesudah menikah. Baru ketahuannya sesudah menikah. Jadi 3 minggu setelah kita menikah kan di bulan Mei. 3 minggu setelah menikah, almarhum timbul muncul bintik-bintik itu. Bintik-bintik kayak gimana? Bintik-bintik memar merah gitu. Oh kayak abis ke pemok gitu ya? Kayak gimana? Dia lebih kayak ada. Dia tuh lebih ke bintik-bintik, tapi tuh merahnya merah kayak apa ya, nyebar gitu. Jadi bukan bintik-bintik yang kayak digigit nyamuk. Awalnya kan kita ngira tuh ini kayaknya DBD dah. Oh ya. Dan almarhum tuh orangnya nggak percaya sama sakit-sakit yang kayak gitu Iya, gitu. iya. Jadi ya udah. Nah tapi berarti apa ya? Itu baru gejala awal yang muncul setelah 3 minggu menikah muncullah bintik-bintik kayak gitu ya? Iya betul. Cepat juga ya progresivitasnya ya dari 3 minggu. Betul. Oke. Ini pertama kali ketahuan, pertama kali ke rumah sakit kayak gini. Sebelumnya nggak ada gejala apa-apa? Sebelumnya almarhum tuh merasakan cuma pusing aja gitu. Dan muncul ini. Muncul itu sampai ke mulutnya. Oh, oke. Nih, karena aku bilang tadi almarhum tuh nggak percaya kayak penyakit-penyakit gitu, ini mah ntar juga sembuh gitu. Iya, cuman kan aku aja waktu pacaran dia sakit panas saya, aku udah panik banget Kak gitu. Apalagi kayak gini, aku udah udah nikah sama dia, satu rumah sama dia, masa ngeliat dia kayak gini aku nggak khawatir gitu. Walaupun dalam situ kondisinya dia tuh masih segar bugar gitu. Ini pas di tangan ini yang Ini bersamaan. Oh, itu juga. iya di mulut ya. Oke. Oh ya. Nah, jadi ini muncullah nih bintik-bintik merah ini di beberapa anggota badan. Terus kalian periksa nih pertama kali. Periksa pertama kali itu dokternya udah ngomong kayak karena jadi kita kan aku awalnya tuh ngirim ke teman aku untuk kayak teman aku adalah salah satu orang lab di rumah sakit. Aku bilang coba dong tanyain ini kenapa, gejalanya apa gitu. Soalnya suami aku nggak percayaan kan. Udah dia bilang bawa aja ke sini kita periksa darah dulu. Soalnya kan nggak bisa diagnosis dari foto atau apa kan. Oh ya pas dibawa almarhum kan niatnya mau main basket. Itu aku inget di hari apa ya? Kalau nggak salah tuh Selasa atau Rabu gitu. Almarhum kan emang olahraga basket. Oh ya udah kita paginya ngecek, sorenya temenin aku basket ya gitu kayak seperti biasa lah. Akhirnya udah nyampe di tes darah, leukositnya tinggi sekali. Berapa? 79.000. Manusia normal itu leukositnya 4.000 sampai 14.000 ya. Akhirnya pas tinggi, dokternya bukan dokter spesialis cancer,
Dia tapi bilang kayak ini kayaknya harus dibawa ke rumah sakit yang lebih besar, Cipto ataupun rumah sakit kanker Darmais. Pada saat itu, oh ya udah aku bawa aja ke almarhum, aku telepon sahabat-sahabat aku, kayak minta tolong dong, tolong setirin gitu. Takutnya kan almarhum kenapa nih, padahal dia ngerasa nggak apa-apa, Fine fine aja ya. masih bisa nyetir kok. Cuman karena rasa khawatir aku ya udah, dan aku datang akhirnya setirin kita untuk ke rumah sakit kanker Darmais. Dan saat itu ditolak sama rumah sakit kanker Darmais karena belum ada hasil pastinya. Oh, Jadi kalau di rumah sakit kanker Darmais itu kalau emang mau periksa atau apa itu harus benar-benar udah cancer, Iya, dinyatakan cancer baru diterima di rumah sakit itu. Karena almarhum pun belum ada hasilnya, ya udah pas dugaan cancer aku mikirnya kayak ya iya ya apa kelainan darah mungkin gitu, kita masih optimis di situ. Akhirnya dipindah deh ke rumah sakit satu sama satu lain satu gitu-gitu. Pada akhirnya almarhum drop deh. Pas drop, oh yaudah ini kita harus ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit. drop. Oke, dari itu kan awal-awal pertama muncul, terus kamu tuh ke Darmais, itu kan berarti cepat ya, hanya cuma hitungan hari ya. Nah, yang drop itu kapan? Yang drop itu Berapa lama setelah awal kalian itu cek dan nembus itu 79.000? oh dari tanggal 27 itu, jadi kan pas dibawa awal-awal 27 pindah rumah sakit. Terus di situ karena udah ada timbul bintik-bintik itu berarti tandanya trombositnya rendah banget, Iya. sampai pembuluh darahnya pecah. Pas kita ke rumah sakit satunya, oh udah disuruh dirawat. Itu rumah sakit mana? Rumah sakit Koja. Oh, Koja. Di RSUD Koja. Kira udah dirawat apa segala macam. Mulai deh karena emang bener dugaan dokter cancer kan. Tapi belum ada hasil pastinya karena belum biopsi pengambilan sum. Pas dirawat saking pecahnya itu, jadi pas disuntik diambil darah atau apa gitu, akhirnya pecah sampai kayak gini kan, lebam satu tangan. Progresnya cepet banget ya. Cepet banget. Ya kan dari yang kamu pertama muncul bintik dan kalian periksa sampai ke ini hitungannya cuma berapa hari tuh? Seminggu, 2 minggu? Enggak nyampe. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Oh, kayak cepat banget loh itu. Terus abis itu kan biru ya karena ya pecah bulu darahnya kan karena disuntik. Terus sudah akhirnya karena trombositnya rendah, jadi aku sudah nyari darah gitu. Oh, apa transfusi? Transfusi, ngambil darah, ngambil trombosit gitu, bukan mas ke PMI. Kok nggak ada kita? Nah, terus trombosit cari harus ke PMI, aku ngambil gitu, mau suhu mau apa yang penting nggak apa-apa dia tersedia gitu. Dia udah kayak kalau aku kan jagain sendiri ya, dia nggak mau digantiin gitu. Kalau dijagain kadang aku kayak kasian banget gitu, maksudnya kayak nggak tega ninggalin dia gitu. Walaupun di rumah sakit itu kan satu kamar rame-rame kan, tapi aku tuh kalau misalnya dia apa kasihan gitu kan ninggalinnya pada saat itu. oke. Sampai gimana tuh kondisinya pada saat ngedrop itu? Ya maksudnya klinisnya apakah dia masih tetap bisa jalan? Masih bisa jalan, sampai terakhir pun masih bisa jalan kak. Sampai yang sebelum terakhir pun masih bisa jalan dia. Apa namanya, sampai waktu pas dia kan harus pasti terakhir kan 3 hari sebelum dia meninggal tuh dia udah ngaco banget kan ngomongnya, ngaco kayak aku nggak mau dijagain sama orang, kalau aku dijagain orang aku pasti udah nggak ada gitu. Bilang kayak kamu kenapa sih ngomong kayak gitu kan, cuma bisa nangis minum kopi, aku nggak mau tidur kak. 3 hari aku nggak tidur, satu ruangan itu tuh ada 4 orang. Terus kayak gitu sampai dia kan pas terakhir lagi batuk-batuk kan, kelar kemo yang terakhir itu pipisnya akan obat kemonya warna orange, jadi pipisnya itu warna orange juga harusnya, biar dicek nih ginjalnya beneran berfungsi gitu.
kira pas aku suka fotoin pipisnya apa segala macem, aku bilang aku nggak mau tidur, aku kalau tidur aku tahu tuh kalau bangun mimpi buruk gitu. Nah udah pas sampai tisu kita habis karena dia tuh kalau batuk harus dielapin gitu, dia nggak mau pakai tangannya sendiri karena emang saking manjanya anak kayak gitu pak. Nah sampai tisu kita habis kan aku bingung, aku nggak bisa ke bawah, aku juga nggak mikirin aku makan, yang penting suami aku jagain aja. Kayak ibu-ibu yang ruangannya sama sama kayak aku di pojokan, aku minta kayak, bu aku boleh nggak minta tisunya kayak gitu. Terus oh iya iya nggak apa-apa kayak gitu, aku bilang nanti aku ganti ya bu kalau suami aku udah bisa ditinggal, aku bilang gitu. Dia kok langsung ke bawah, dia udah ngasih tisunya, dia bekas dia kayak sisa setengah gitu, dia langsung ke bawah balik lagi bawa tisu basah sama tisu kering. Terus ibu-ibu itu nangis ngasih ke aku kayak, Neng yang sabar ya kayak gitu, kamu pasti kuat kok, kamu udah istri yang paling baik buat almarhum itu. Bilang iya bu kayak gitu, ntar jangan lupa makan ya, kamu mau makan apa saya beliin. Enggak bu nggak apa-apa makasih, aku bilang. Udah aku urusin, habis selesai, habis maaf ya kak, Gak apa. habis selesai rongsan almarhum baru di situ almarhum udah mulai gak, harus panggil tim emergensi karena saturasi di otaknya tinggal 40. Cepet banget ngobrol ke duitnya itu ya. Betul banget kan, sampai waktu akhir-akhir kita susah nyari darah karena di situ itu kalau mau transfusi darah kalau kosong harus ada gantinya. Iya. Gitu kayak oh yaudah eh, pakai darah aku aja deh biar cepat. Darah kamu Darah aku kebetulan golongannya sama. enggak, jadi ada orang mau donorin tapi Oh. barter gitu. Nah aku kan eh, lupa donor tuh jarumnya kayak gimana kan, aku takut kan. Dia kayak udah saya nggak usah, nanti aja kalau nunggu ready. Aku bilang nggak bisa, harus cepet-cepet ini aku aja gitu. Pas nyampe aku ruang PMI ternyata jarumnya gede banget banget. kan, aku kasih tahu ke dia, terus kata dia sayang kamu bikin aku sedih, kata dia. Ya mungkin mana aku bilang badan aku gede kok nggak mungkin aku kehabisan darah gitu. Kamu nggak apa-apa kan, nggak apa-apa, udah itu komunikasi paling lancar terakhir sama aku. 3 hari sebelum almarhum meninggal itu udah ngaco banget, udah diajak ngomong kayak gitu. Terus aku ajak ngobrol tapi pas di hari H paginya kan aku habis mandiin waktu sahur, aku bilang kayak gini, saya ingat kayak ini hari apa, aku bilang gitu. Terus kata dia "Eh, tanggal 16," kata dia gitu. Emang tanggal 16 hari apa? Anniversary kita. Iya selamat anniversary ya, dia ucapin aku tuh udah. Nah pas mau rongsan aku tanya lagi sayang ini hari apa, aku pas tanggal 12 tuh di situ aku udah ngeblank banget. Padahal kan aku juga maksudnya nggak kepikiran dia bisa tahu itu tanggal 16, padahal 3 hari yang aku bilang aku udah, dia udah ngancur tuh dia udah nggak pegang HP kak. Habis itu tuh nggak tahu tanggal itu tanggal berapa, tapi pada saat aku tanya pertama kali dia tahu itu tanggal 16. Pas aku tanya kedua kali dijawabnya tanggal 12, tuh udah ngaco banget, aku langsung wah aku nggak bisa ini, aku nangis sendirian cuma bisa kayak berdoa ya Allah kenapa sakitnya, kenapa nggak kaku aja ya, aku kayaknya lebih kuat dibandingkan dia gitu. Cuma ya, udah jalannya mungkin, tapi itu aja sih waktu pas almarhum nggak ada tuh kira aku udah konyol banget. Jadi itu paginya dia masih ingat hari anniversary ya. Masih bahkan tuh dia videoin diri, jadi aku paginya tuh aku ke toilet, dia tuh pegang HP. Nah paginya dia ngevideoin diri sendiri, boleh nggak? Jadi sedih. Oke, paginya. Berarti di video terakhir almarhum. Video terakhir. Aku juga tahu ini video setelah aku udah siap buka HP-nya. Ini apa? Almarhum. Almarhum. Ini cuman tapi dia udah nggak ngomong ya. Udah nggak ngomong. Jadi monoriknya dia tuh monorik muka sama tangan tuh udah rusak kan. Jadi udah lupa. Dia sampai mau kinin bibir aja udah nggak bisa gitu. Selamat.
Udah bebas ya, maksudnya ini sebagai istri pasti betul-betul banget sih. Oh dia pengen ngambil sesuatu yang ganjil di mulutnya tuh. Iya, yang ini yang ini. Ini pagi. Itu pagi mau jam 8 kan. Itu pagi mau jam 8 udah kayak yang kayak tadi aku bilang kan dia tuh olahraganya basket kebanyakan bajunya ketekan dan kebetulan pas dia pasang akses jadi kan pembuluh darahnya emang gampang pecah jadi kalau orang kemo itu kan harus bolak balik ya kan Iya. dipasang namanya PCV apa ya Lagi coba lupa. pokoknya Ya, itulah. dipasang akses gitu Iya. kan akses yang kayak pembuluh darah besar baru di sini tapi posisinya di sini tadinya mau di sini cuman nggak jadi jadinya dapetnya di sini itu kan harus pas banget dekat ketek jadi harus diguntingin bajunya gitu pas diguntingin dan ada baju basket yang benar-benar ketekan aku ada salah satu yang aku bawa aku mau kemana-mana harus bawa itu sekarang itu baju basketnya dia kalau misalkan main basket pasti sukanya pakai baju itu pas hari terakhir pas aku mandiin sorenya aku mandiin pakai baju itu dia udah nggak ingat itu baju siapa dia nanya kayak itu baju siapa gitu terus kayak ya ini baju kamu lah aku baju orang terus dia langsung kan emang iya gitu udah pokoknya udah ngaco lah komunikasinya 3 hari itu makanya menurut aku tuh berat banget gitu aku udah 3 bulan nemenin dia gitu sakit-sakitan gimana susahnya kayak harus ngantri dari subuh di rumah sakit Cipto ke poli harus ngantri dia tiduran di bangku aku cuma diem duduk kayak nunggu ngantrian biar nggak ketinggalan gitu biar nggak ketinggalan ke poli konsul lagi gimana perkembangannya makanya orang tuh kalau misalkan ngomongnya macem-macem tentang aku ke almarhum tuh jadi hati aku sakit banget tuh padahal mereka nggak tahu gimana perjuangan aku sampai dokter poli gigi tuh Iya. dia kan pembuluh darahnya trombositnya rendah tapi dia masih kuat jalan kan kayak aku bilang dia masih kuat jalan terus pas kita sebelum kemo itu kan harus bersih giginya jangan sampai ada kuman Ya. jadi periksa deh ke poli gigi pas periksa ke poli gigi ditanya kayak ngobrol biasa lah sama dokter ya kesini naik apa mas Bay bawa mobil gitu emang matanya udah bisa udah ini masih buram terus gitu masih buram dok baru mas Bay pakai kursi roda aja mas Bay ini gampang jatuh loh gampang pembuluh darahnya kan nggak mau pecah jangan sampai kecapean pada dari situ aku udah kepikiran mulu kan tapi jawabannya dia tuh di situ kayak enggak sih saya masih kuat tapi kalau saya pakai kursi roda dilihat orang kayak ih kok dia gagal pakai kursi roda gitu tapi aku terus kepikiran kak kayak oh iya bener juga kata dokter ya nah kalau yang belum tahu di rumah sakit Cipto itu parkirannya jauh banget dari parkiran mobilnya ke poli yang mau kita kunjungin tuh jauh banget nah kepikiran kan aku paksa udah yuk beli kursi roda aja gitu daripada kamu kenapa-napa akhirnya beli aku dorongin capek nggak saya enggak kok enggak nah posisinya di situ tuh berat badannya dia terus menambah kak karena makannya banyak banget nah aku bilang nggak aku nggak berat pada situ posisi aku kayak aduh ya Allah berat banget gitu tapi karena biar kayak mastiin dia tuh nggak bakal kenapa-napa gitu sampai kalau orang ngeliatin dia bilang gini kamu bener aku diliatin orang kayak pasti orang tuh ngira kok nih orang masih gagah tuh pakai kursi roda aja gitu tuh aku bilang kayak ih biarin aja sih kalau orang mau liatin kalau emang dia mau pakai kursi roda ya beli aku gitu kan aku bercandain kayak saya kok pengen banget aku beli kursi roda tuh yang pakai remote gitu cuman kan mahal banget kan sayang lah udah nggak apa-apa aku aja dorongin aku lihat kamu kayak capek deh kalau dorongin aku kata dia gitu loh aku nggak bakal capek kalau buat kamu mah
Aku bener-bener kayak, aduh, sedih sih, aku bener sedih banget. Terus sekarang kamu tinggal sama siapa? Sama sahabat aku. Yang sama. Kenapa kamu tinggal betul? Soalnya posisinya sekarang rumah yang kita beli udah digembok. Tinggal. Aku juga nggak tahu alasannya kenapa digembok. Tapi rumah aku digembok. Ya kamu jadi kayak harus ini ya. Ya maksudnya kamu jadi merasa bertubi-tubi nggak sih coba deh kamu ada itu? Wah, bertubi-tubi banget kan. Aku ngerasa kayak, iya aku baru kehilangan suami aku, tapi aku udah dipaksa untuk ke rumah yang kita beli waktu pada saat itu kan. Jadi hari pertama aku udah nggak ngerasa kayak nangis ya, nggak kan kita di rumah orang. Soalnya Terus aku udah nggak ngerasa aku tuh bakal safety di situ. Dan hari pertama aku udah ngintipin aku ke sahabat aku, kayak tolong jagainnya gitu. Tapi emang pikiran aku di situ konyol banget kak gitu. Nah udah kayak gitu aku tinggal sama sahabat aku juga adain pengajian di rumah bekasi aku, biar rumah bekasi aku nggak ada, maksudnya nggak sepi gitu. Iya, Biar almarhum, katanya kan kalau 40 hari almarhum tuh masih ada di sekitar gitu. Aku ngadain pengajian di rumah bekasi aku, orang tua aku yang gituin adik-adik aku tinggal di rumah sahabat aku, kita ngadain pengajian. Kalau di rumah Bekasi itu dari hari pertama sampai hari ketujuh, terus nggak berhenti. Kalau di rumah sahabat aku tuh cuma 1 harian, 3 harian, 7 harian di panti asuhan. Terus pas 6 harian aku udah terpaksa banget ke rumah Bekasi aku. baru gimana kan? Jadi sebenarnya tuh aku belum siap untuk ke rumah Bekasi aku. Oh belum siap untuk pulang ke rumah yang dulu kamu tinggal sama aku. Belum siap, aman salat belum siap Masih terngiang ya. banget kak gitu. Aku tuh di mana-mana tuh kalau kayak ke jalan itu tuh kayak gue marung-marung gitu. Nah terus aku harus terpaksa ke situ. Ya pak oknum minta barang-barang aku Barang-barang kamu ya. kayak baju, sepatu gitu. Dan itu pun aku udah ngasih aja, aku masih difitnah kak, masih difitnah. Mereka bilang aku kasih mereka itu kayak korban banjir gitu. Maksudnya caramu memberikan itu seperti memberikan korban banjir. Katanya baju-baju almarhum tuh kayak korban banjir yang aku kasih ke mereka gitu. Sampai ada 2 sepasang sepatu, yang satunya dibalikin karena katanya pas aku ngasih mereka itu kayak direndahin, diremehin. Kenapa kamu nggak pernah merasa, kamu tidak merasa bermaksud begitu? Dari kalau aku nggak pernah ngerasa kayak gitu kak. Aku tuh cuman kayak kasih tau kalian kalau almarhum itu mau gimana bajunya itu aja gitu. Kalau kalian mau baju almarhum yang ada di rumah sakit itu udah robekan semua kak, bener-bener guntingan gitu. Karena yang tadi aku bilang kan pasang akses gitu, aku pun gak mikirin itu. Aku udah kasih apa adanya gitu. Setelah itu wah banyak banget fitnahan, bahkan dari waktu mayatnya almarhum masih ada. Itu aku udah difitnah di depan mayatnya almarhum suami aku sendiri. Kita Katanya jadi kalau ada tamu-tamu yang datang, itu posisinya kan tamu-tamu datang, terus pihak oknum bicara ke tamu ini bicara ke pihak oknum kayak, tapi Ubay badannya masih sehat ya, masih gemuk, Tutup udah punya istri, udah bisa ada yang jagain. Pihak oknum ngomong katanya kalau misalkan apa nama istrinya dikasih makannya instan-instan terus gitu. Nah di situ aku udah langsung sakit hati banget kak, bener-bener sakit hati. Kalian nggak tahu gitu, aku pacaran sama almarhum 5 tahun aja. Waktu pacaran aku suka bikin yang kayak aku bilang tadi, kita tuh satu jalan kerjanya. Jadi kalau berangkat bareng, pulang bareng, itu aku masakin kan setiap hari. Kalau ada temen almarhum yang sekantor mungkin tahu, aku masakin dia nasi goreng tiap pagi apa segala macem.
Terus pas nikah aku selalu masak. Aku kan kalau masak suka share ke story kan, suka bagi-bagi resep gitu. Dan aku tuh nggak tahu kalau misalkan almarhum tuh picky banget sama makanan. Almarhum mau apa harus itu, almarhum mau apa harus itu. Gak mungkin kalau misalkan aku masakin yang nggak almarhum mau hari itu gak bakal dimakan sama almarhum. Jadi selama 5 tahun itu kamu memang tahu lah ya apa yang disukai sama almarhum dan kamu ya selalu berusaha untuk memenuhi itu ya. Oh, tahu aku. Oke, nah tapi ada berita kemudian kenapa ya membuat pihak mertua ya itu merasa kayak ada sikap dari putri yang sopan. Kalau misalkan aku kesinggung mungkin gak mungkin Ya. nanti di belakang aja mungkin aku setelah kata dia, karena sampai dia nelfon aku responnya mereka oknum ngancem-ngancem aku pun aku masih responnya gak ada ngeluarin kata kasar Kak. Aku masih kayak aku posisinya mikirin perasaan almarhum, kayak gimana kalau aku lawan orang tuanya gitu, aku dilihat almarhum kayak gimana ya gitu. Mungkin dia di samping aku kayak mungkin sedih gitu, Ya. cuman kan aku nggak tahu gimana perasaan almarhum di sana. Cuman aku tuh sebisa mungkin gitu kan, ya dulu lah gitu, cobaan aku belum kelar nih kehilangan suami aku, jangan tambah-tambahin. Aku nih cuman perempuan yang umur 24 tahun tahu, belum belum siap gitu untuk cobaan sebanyak ini tuh, belum siap. Apalagi yang dimana kayak kamu gak akan bisa lihat orang itu lagi sampai kapanpun gitu, kecuali memang di akhirat tuh belum tentu bakal ketemu gitu. Karena kalau yang aku lihat ini yang dipermasalahkan itu yang aku lihat ya, aku nggak tahu. Pak, ini tuh masalah harta waris ya. Sebenarnya gitu atau aku juga nggak ngerti. Ya kan, karena yang kemarin aku lihat dan aku dengar gitu, yang dibahas masalah harta ya intinya seperti keluarganya itu meminta hak lah, karena kan memang begitu aturannya ya. Kalau itu mungkin pas aku ngaku aja kali yang lalu jelasin. Tapi memang benar kan ketika suami istri salah satunya meninggal terus kemudian belum punya keturunan, maka pihak keluarga itu berhak mendapatkan harta waris. Aku itu bisa kuasa hukum aku aja yang Oh, iya. kalau Ya sih, tapi ya mungkin kamu tadi ngerasa ya, maksudnya kayak aku ini belum selesai berduka loh. Bisa nggak urusan itu nanti dulu? Nah sekarang kamu lagi menjalani proses hukum apa? lagi menjalani proses mau selalu kita apa, nah apa ya, kalau di kala itu ancamannya kak aku doang gempenya itu kan by telepon 16 menit itu by telepon ancaman ke aku. Bukan hanya ancaman, aku dilarang untuk ke makam suami aku, dilarang untuk ngadain pengajian untuk suami aku. Terus aku dibilang nilai ta'ala saya apa, aku nggak anggap kamu, mereka nggak anggap aku, udah nggak apa-apa. Alasannya apa kamu sampai maksudnya nggak boleh bersosial sama kamu? Aku nggak tahu kan sampai akhirnya karena aku udah jarang, udah nggak bakal suami aku karena rasa takut aku kan karena ancaman itu. Aku nyuruh adik aku untuk ke makam suami aku, makamnya terbengkalai kak. Aku sedih banget, Terbengkalai itu apa? maksudnya kayak ah, berantakan gitu. Di situ aku sedih banget, langsung kayak Kamu kapan terakhir ke pesantren? pas 7 harian sebelum Ya. iya kebetulan 7 harian tuh aku ngadain ngajian di panti asuhan untuk mewakafkan Al-Quran atas nama suami aku. Aku tuh pengen suami aku juga pahalanya di sana ngalir kak gitu. Nah kebetulan kan pas 7 harian itu ulang tahun aku kan, jadi ya udah sekalian karena almarhum tuh pas lagi sehat dia ngomong sama sahabat-sahabat
kalau ulang tahun Putri adanya panti asuhan aja yuk gitu. Aku tuh sebagai istri pengen banget wujudin keinginan suami aku gitu, selagi itu baik, jadi aku wujudin. Nih sama suami aku sedih banget kak. Itu yang ngelihat adik ya. Iya, adik aku yang itu aku suruh orang untuk bersihin. Sebenarnya kalau emang aku dilarang untuk makan, ya aku mesti makan suami aku. Oh, ininya belum diganti ya? Belum 40 hari. Bahkan Oh, pasang rumput pun nggak nggak boleh. bisa. Ya maksudnya ini banyak ranting-ranting yang jatuh. Jadi ini udah bersihnya. Oh, itu udah bersihnya. Enggak, ini masih berantakan. Aku bilang ke adik aku, suruh orang untuk rapihin seenggaknya deh gitu. Soalnya nggak enak banget dilihatnya. Jadi udah dirapihin dan disiramin gitu. Iya, bagus ngasih bunga juga ya. Oh, oke. Nanti setelah 40 hari baru boleh diganti bentuknya ya. Iya sama ditanemin rumput itu. Oh iya. Ya sih. Masa aku ke panti asuhan terus mereka pihak aku bilang katanya aku vampire. Wah itu sakit banget. Yang padahal posisinya di situ lagi-lagi sahabat kita yang bantu aku gitu. Ada yang nyumbang makanan buat aku, masih ke anak-anak panti asuhan juga. Posisinya cuma bisa mewakafkan aku atas nama aku sama berbagi rezeki sama anak panti asuhan. Tak ada tuh. Katanya kamu sampai jual cincin tunangan untuk bayar biaya. Ya Tuh, sebesar itu biayanya. besar banget. Dibilang cuman kita doang yang tahu kak. Mungkin aku almarhum sama Allah yang tahu gimana susahnya kita. Dan gimana kita tuh nggak pernah mau repotin orang. Sampai awalnya emang aku udah duluan jual cincin tunangan aku. Dan ada beberapa barang aku yang aku jual. Sekarang almarhum bilang, sayang maafin aku ya, gara-gara aku kamu harus jual cincin tunangan. Sudah dia nggak ngizinin, cuman gimana ya kak, itu tuh harus maksudnya cepat. Di saat itu uang itu dipakai untuk kalau yang jual cincin tunangan itu dipakai untuk sumsum Biopsi ya. biopsi 2 botol itu di rumah sakit Naga Darmais 1,6. Ini ada Banyaknya berkas. Ini berkas yang sehari-hari kamu bawa ya ke setiap rumah sakit kemana ya? harus dibawa soalnya kan ini protokol kemo sama lain-lainnya. Dibayar. Ini nggak cover kemarin. Kan emang kalau periksa biopsi tuh nggak bisa pakai BPJS kan, harus cash. Dan almarhum juga kan sempat pengobatan alternatif, Alternatif. pengobatan kayak tradisional gitu kak. Oh, jadi maksudnya bukan sama dokter ya? Ya bukan sama dokter, pengobatan tradisional. Dan itu ya itu awalnya kenapa aku sama almarhum awalnya kan tidak memutuskan untuk nanti deh kemonya gitu, Karena masih mau coba yang tradisional dulu. mencoba tradisional. Nah pas lagi dirawat itu kan aku kalau di rumah itu pulang dirawat kayak misalkan 1 hari sampai paling lama tuh 5 harian lah, 5 hari seminggu di rumah itu santai. Abis itu almarhum udah ngedrop lagi, jadi kan kayak bom waktu gitu loh kak. Semakin lama didiemin semakin parah gitu, karena kan darah putihnya kan darah merahnya kan nggak produksi kan gitu. Jadi udah akhirnya pas udah jual tunangan
Aku cerita ke siapa ya, apalagi kan aku orangnya nggak terbuka sama keluarga aku sendiri. Iya. Jadi deh aku cerita sama sahabat aku. Aku cerita sama sahabat aku, salah satunya yang gini. Aku bilang, tapi jangan cerita sama yang lainnya, aku bilang kayak gitu. Akhirnya karena dia sedih banget tuh ngeliat aku kayak, kok lu gak bilang-bilang kita sih kalau lagi kesusahan gitu. Aku bilang, enggak nggak apa-apa, terus juga gue bisa bangkit lagi gitu. Akhirnya dia kayak, dia cerita ke cowoknya kalau misalnya aku sama almarhum tuh lagi kesusahan kan, udah disonding kan, mereka bikin grup untuk kayak Donasi. for Vipens. Suami aku kan dipanggil by Vipens, mereka bikin grup for Vipens gitu untuk ngasih sedikit rezeki mereka waktu itu ngebantu, dan alhamdulillah uang kumpul, dan itu untuk biaya pengobatan alternatif yang itu nggak murah kak. Sekali datangnya itu bisa 400.000, belum lagi semua obat jamu-jamuannya. Terus termasuk buat biaya yang additional ini juga ya. Masuk gak, karena kan setiap hari kita juga harus makan, bolak-balik ke rumah sakit juga kan, Yang pergi lagi. iya gitu. Makanya kalau orang suka ngomong kayak semua di cover BPJS, aduh nggak semua gitu. Kayak mungkin kalian nggak tahu kalau kalian nggak ngurusin orang yang sakit. Ya sih. Dan kadang juga ya tahu sendirilah susahnya BPJS, kadang dari rumah sakitnya juga mereka belum terus mau terima. Iya. Iya sih. Terus pihak sana, pihak ya oknum gitu, lagi apa ya, mereka sumbang sih nggak untuk urusan biaya Biaya pengobatan pengobatan? Nggak sama sekali ya. Iya sih. Tapi ada nggak netizen yang bilang, ya kan dirimu punya mobil, rumah, bisa beli gadai di apa gitu. Ada nggak yang komen kayak gini? ada, cuman aku tuh lebih, kalau misalkan mereka komen tentang itu, kayak semoga mereka nggak merasakan apa yang aku rasakan. Iya sih, karena kan kadang kita nggak, ya mungkin kamu juga mikir nggak segampang itu karena kita juga butuh, ya kan, butuh, masih butuh kendaraan, butuh rumah. Rumah itu kan, nah itu yang jadi huru hara. Rumah itu beli cash atau kredit? Kredit KPR pribadi sama yang bulan pas oknum. KPR pribadi itu gimana? Jadi kalau KPR pribadi itu bayarnya ke pemiliknya langsung, bukan melalui bank gitu. Oh, jadi kamu cicilan, Cicilan. cicilan ke pemilik klasternya gitu. Iya. Oh, aku paham. Nah, terus kan ini lagi bodoh gini ya, itu maksudnya mau dijual kah atau gimana? Aku mungkin ditempatin kan. Mati, ya sayangnya, karena ya bagaimanapun selain itu juga usaha kalian berdua, termasuk keadaan nilai kamu, iya ada memorinya juga dari situ. Dan cuman aku berharap sih ya kalau misalnya aku masih tinggal di sini, aku nggak tiba-tiba kan nggak ada. Maksudnya karena kan masih dalam kondisi kayak gini, aku juga nggak tahu kayak ada pengancaman gimana gitu. Itu dong sih aku takutin. Apa sih ancaman paling besarnya tuh? Maksudnya kamu sampai mau diapain? Ya aku tuh ngomong kalau misalnya mau jalan aku bakal, mulut aku bakal dirobek-robek. Ya makanya kamu nggak merasa safe ya buat sekarang ya? Merasa set banget Kak. Aku kalau kemana-mana aja aku masih suka takut gitu, kayak gemetaran sampai jujur Kak, karena masalah ini ya, aku yang udah kehilangan suami aku, terus aku harus terima cobaan-cobaan, terus aku juga harus terima fitnah yang baru setiap hari, baru datang fitnah ke aku yang ngerasa aduh ya Allah kapan selesainya gitu, cobaan aku, fitnah aku udah cukup deh gitu tadi. Nah terus sampai saking gara-gara cobaan datang terus apa segala macam, aku tuh emang dari awal tuh gak percaya sama orang yang apa ya, kalau kena mental health tuh yang dengar omongan orang tapi gak ada orang. Halusinasi, delusi. Iya kayak gitu. Nah
Sampai akhirnya aku kan tinggal di rumah sahabat aku kan, dia selalu temenin aku tuh udah denger suara-suara itu dengan jelas kak. Oh ya, Ya kayak gimana? demi Allah. Terus jadi awalnya tuh rumahnya sahabat aku tuh tingkat, Ya, sahabat aku tuh cuma ke atas cuma sebentar. Aku kayak ngedenger kayak tuh ada benda tajam itu gitu, boleh nyebutin itu nggak? kenapa? Pisau? Misalnya. Itu ada pisau tuh tajam, coba deh tusukin diri dulu deh, terus nggak sakit. Terus kayak kanan kiri terus aku mikir udah aku susul temen aku nih ke atas. Cip, kok sekarang denger suara-suara ya, aku bilang gitu tadi. Ah, lu mah jangan kayak gitu gitu. Tapi dia dari awal aku datang nginep untuk nginep di rumahnya, itu semua benda tajam udah diungkit kan. Iya. Karena nyokap aku juga udah bilang pasti Putri pasti ngelakuin apa konyol gitu karena saking kehilangan banget gitu. Nah, ada sampai akhirnya um, belum lama ini, mungkin ada sekitar seminggu yang lalu tuh denger jelas suara itu lagi kak. Temen aku lagi bikin konten di atas untuk kerja kan, akhirnya aku lagi di bawah lagi enak-enak sendirian, dia si bisikan itu ngomong kayak, ah lu masa nggak mau cari benda tajam lainnya kalau nggak ada pisau. Terus aku cuma kayak Astagfirullahaladzim, muncul lagi, coba deh itu kan tuh pisau alis gitu. Kamu nggak mau periksa ke psikiater? Belum ada waktu kak, aku harus ngurusin ini. Tapi kamu periksa deh, maksudnya supaya kamu dapat treatment. Takutnya kan, maksudnya kalau itu terus ganggu kan, ya Ya udah akhirnya pada saat itu aku beneran nyari si soal itu. Terus aku kayak jadi deh gue cobain gitu. dan sempat terjadi percobaan itu. Terjadi, terus udah terjadi kan, aku ngumpetin dari sahabat aku udah ke bawah, dia langsung ngobrol sama aku. Terus dia aku bilang aku minta maaf banget sama lu, aku bilang gitu. Ih lu ngapain, katanya. Nggak, gue nyobain, aku bilang gitu sama sahabat aku, gue cobain. Ah lu mah jangan kayak gitu, gue gak mau lagi kedua kali kehilangan sahabat gue gitu, jangan konyol gitu gitu kan. Udah mau kasih kakak kasihan sama kita nggak kasihan sama orang tua lu gitu. Nah aku bilang kayak gimana ya, aku juga gak mau ngakuin ini, cuman di kan itu terus datang ke aku gitu. Iya, yang pertama sih mungkin ini benar-benar di balik masalah mungkin sekarang dulu ada rumah kamu memang jangan sendiri dulu deh. Jadi memang ya kamu sekarang ditemenin sama sahabat kamu, jadi ada yang terus ngawasin, ada yang terus apa ya mengingatkan kamu tuh berharga loh buat kamu juga, kamu bisa kok ngelewatin masalah, namanya badai pasti berlalu gitu ya. Jadi iya masalah yang berat banget, aku yakin belum tentu semua orang kuat jadi kamu, berat deh kalau orang lain itu ada yang hujat di komen, bener kata kamu, jangan sampai lu ngalamin saya banget kayak gitu. Jadi ya berat banget, kamu juga sekarang apa ya pilihan yang tepat lo nggak sama teman, dan menurutku ya kamu harus periksa sih karena supaya kamu dapat treatment yang tepat. Aku takut kalau itu suara muncul dan lagi-lagi goyah itu kan kemudian apa ya membuat kamu melakukan tindakan yang seharusnya nggak kamu lakuin gitu, dan itu akan nyakitin kamu dan akhirnya ya benar orang-orang jadi harus kehilangan orang lagi kan, ya sampai itu. Dan I think Ubay juga pasti akan lebih sedih kalau sampai kamu di sini, kan kamu gak sekuat itu. Yes, aku pengen tanya, tapi hubungan kamu sebelum masalah ini itu baik gak sih sama keluarga itu? Baik-baik aja. Kan 5 tahun pacaran kan pasti juga udah deket lah ya sama apa keluarga mertua gitu, sebelum kemudian akhirnya menikah itu baik sama ibunya, bapaknya, kakeknya. Itu kakeknya sama bapaknya kayak umur masih sedikit sih. Kalau kita itu Oh, nggak boleh. kakeknya almarhum itu
kakeknya almarhum. Hah? Itu udah satu yang lahan sama almarhum. Lah terus yang muncul itu yang pakai topi. Itu aku nggak tahu nih siapa. Aku nggak Oh, tahu dia gitu. siapa. Dia menyebutkan dirinya dia sebagai itu. Kayaknya. Udah. Oh, makanya aku tadi sempet nanya juga sama tim aku ini kakeknya sama papanya kalau secara look ya seperti lebih tua papanya gitu ya kan jadi makanya jadi kalau yang kamu tahu yang kamu kenal bahwa kakeknya itu sudah meninggal Kan satu yang lahat sama satu almarhum. dan ya sebelahan maksudnya Iya ya. nggak, satu jadi satu. Oh iya. Kakinya itu meninggal di tahun 92 apa 93. Oh dalam ruangan jadi itu adalah kakek dari ibu atau bapak Yang mana tuh? yang meninggal di satu lihat oh Dari bokapnya. dari bokapnya. Nah kalau kakek yang dari ibu Kurang tahu. kamu nggak kenal ya? Kan gue juga almarhum. Dia kan udah almarhum. Oh udah almarhum. Oh oke. Itu tapi kamu sempat kenal ibunya nggak atau memang kenal udah nggak? Udah. Jadi yang memang kamu kenal baik dan dekat adalah papahnya aja kan? Gue maksudnya gimana ya? Oh maksudnya nggak dekat tapi ya udah seperti mertua dan menantu aja. Jadi memang ya emang sih kalau aku pribadi mungkin kalau sama mertua laki-laki gitu gak seperti kalau menantu perempuan dan mertua perempuan ya. Oke. Tapi selama ini ya mungkin seperti sosok yang gak kamu kenal gitu sebelumnya ya. Mungkin sebelumnya dia nice. Dan sekarang kayak gitu. Tapi apa sih sekarang yang ada dalam pikiran Putri? Apa yang Putri pengen? Sorry kak. Aku tahu sebenarnya dari almarhum. Dan aku kan dalam posisi waktu pacaran kan aku masih menganggap diri aku tuh bukan karena itu. Aku masih orang lain gitu loh. Iya. Masih sifatnya mereka. Iya. Jadi kayak pas aku ngalamin sendiri kok ternyata. Oh, I see. Jadi memang almarhum dulu suka cerita, tapi kamu kayak ya udahlah gitu. Ternyata setelah terjadi hal yang ya sekarang ini baru oh bener ya katanya dia. Kan namanya juga kayak pasangan, kalau pasangan cerita kayak udah sabar gini ngomong gimana lagi gitu, bisa banget aja. Ternyata pas aduh, Nah tadi pertanyaan. Harapan kamu apa sih? karena aku setahun dulu. Jadi semenjak pengancaman itu kak, aku selalu kepikiran orang tua aku. Posisi almarhum tuh betul gimana aku kalau orang tua aku sakit, tuh aku udah bisa stres gimana gitu. Sampai waktu pernah kita liburan gitu sama almarhum sama sahabat kita, ada Ipan juga di Bandung. Aku dikabarin sama kakakku kayak Put bapak sakit gitu. Wah tuh aku udah nangis nggak tahu kan. Nah, pas kejadian ini pengancaman ini kita ke rumah orang tua aku kan sampai puncaknya tuh di tanggal 13 di Jumat. Pagi-pagi datang ke rumah orang tua aku jam 7 pagi sampai trek di depan rumah aku kira aku yang pada lapor ke aku bahwa si ini datang ke rumahku. Aku dari sebelumnya gue sakit pikir siapa sih kak yang anaknya lagi dalam sakit kan waktu aku pikiran nih ya pas aku dikasih tahu kakak aku bahwa bapakku sakit aku langsung bilang lu tuh jangan deh jangan bikin orang tua aku sakit deh gitu. Kayak aku bilang kayak ngancem boleh ke aku tapi jangan ke orang tua aku gitu. Bahkan kalau misalkan mereka emang mau aku nggak ada gitu nggak apa-apa asal jangan pernah nyakitin hati orang tua aku deh gitu. Dia sakit biasa aja aku bisa sedih banget gitu, apalagi mereka bicara yang kayak gitu ke orang tua aku kepikiran. Aku juga nambah stres kak, makanya kenapa kemarin tuh sebenarnya aku nggak mau spill, aku nggak mau speak up. Aku masih sabar gitu.
Sampai akhirnya pas aku dikasih tahu kakakku bakal aku sakit gara-gara itu, kepikiran. Wah, akhirnya speak up. Pas aku speak up, wah tuh, nambah banyak banget. Aku bilang sama aku, kalau sampai ada pihak oknum yang ke rumah lagi dan nyentuh orang tua aku, jangan salahin aku. Kalau aku udah nggak bisa maafin mereka gitu, mereka mereka aja nggak punya hati, kenapa aku harus sampai sekarang masih punya hati gitu, karena bikin perasaan almarhum gitu. Yes. Cuma mereka nggak bisa mikirin kayak gitu, mereka nggak rasain kak Yes. gimana nemenin orang yang disayang buat seumur hidup, yang udah ngebayangin nanti hari tuanya gimana gitu. Sekarang tuh mau sendirian di depan kamar, sampai berhentian jantung ketiga, aku masih kayak teriak-teriak, mereka gak bakal ngerasain jadi aku posisi gimana. 3 bulan nemenin sakit depan kamar sendirian, nemenin segala maut, pas lagi berharap berdoa kayak ada musibah nih Allah gitu, tolong datang itu sekali aja di kehidupan aku. Pas di depan kamar, tuh dokter-dokter udah di depan aku untuk minta maaf kalau mereka tuh udah ngelakuin yang terbaik, mereka cuma dokter, cuma manusia yang berkenan itu Allah. Wah, aku disitu kaget, aku sendirian kak, Kamu sendirian waktu itu? sendirian. Pada akhirnya sampai ibu-ibu yang satu kamar itu yang ngasih tisu dia langsung peluk aku. Makanya kenapa pas almarhumah gak ada, aku mau das mau diangkut kan, aku sampai dicium sama ibu itu. Aku kan tuh gak sadar itu ceritain kakak aku kayak tadi ibu-ibu yang temenin lu nangis cium-cium lu, katanya bilang lu hati-hati ya, hari lu hebat banget gitu. Aku cuma kayak ini, kalau kalian nggak tahu, kalau kalian mendengar fitnah nggak ada buktinya dan kalian membela, semoga kehidupan kalian besok-besok lihat kayak aku, mungkin kalian nggak akan sekuat aku sekarang. Itu yang aku, kalau misalnya ada komentar yang gimana gimana aku cuma bisa ngomong jangan sampai ya Allah mereka ngerasain apa yang aku rasain gitu. Yes. Ya, semoga juga ya, kan sekarang juga almarhum udah enggak ada. Pasti almarhum juga berharap yang di sini baik-baik aja lah. Jangan terjadi hal-hal kayak gitu. Jadi kalau aku berharap ya sesuatu yang harusnya disamakan, ya udah, kan pasti kalian berdua punya visi misi yang sama, pengen punya kehidupan yang tenang. Mungkin ya almarhum juga di sana bisa tenang gitu kan. Ya mudah-mudahan cepat selesai lah, dan proses hukum juga semoga bisa berjalan semestinya. Kamu juga bisa mendapatkan keadilan. Dan ada satu cerita lagi kan yang bikin aku sedih banget, aku belum cerita bahkan kayak ke sahabat aku belum cerita. Jadi kan sama almarhum yang muda Ya. dan dia tuh kepikiran ternyata, dia searching kalau orang yang kepo itu bakalan bareng dulu, sampai akhirnya dia mau tahu kayak ini. Dan kalau misalkan aku nggak bisa lah sekarang, masa nggak bisa, kita nggak bisa punya anak gara-gara aku, kamu jangan tinggalin aku ya. Waktu itu ngomong, kamu mau kita nggak punya anak asal kamu di samping aku bisa lihat punggung kamu, tenang aja sayang, aku gak bakal kemana-mana. Kita mau jatuh miskin karena penyembuhan kamu, aku gak bakal kemana-mana. Sampai akhirnya kan tas belum sakit, aku sering berdoa kan kayak ya Allah pinain aja sakit, aku selalu berdoa kayak gitu. Sampai aku sujud terakhir, aku bilang ya Allah kenapa kayak gitu, kenapa suami aku, nggak tahu sujud, nggak tahu tiba-tiba terniat.
nggak tahu nggak kenapa lu tuh nggak gua kasih punya anak dulu gitu, karena gue tuh mau lu tuh bisa dua yang penting. Karena sebelum kita kan baru nikah setelah ditanya kayak kapan mau punya anak, aku bilang aku selalu jawab nanti lah, ada urusan yang lebih penting nanti itu. Pas aku sujud itu kayak Allah tuh apa ya, kayak doa aku tuh gini, lu tahu kan kenapa Allah tuh gak kasih lu anak lu, karena suami lu yang lebih penting daripada anak gitu. Terus aku udah kan, udah bikin itu aku pendem sendiri sampai almarhumnya ngomong kayak gitu jangan pernah tinggalin aku. Sampai sebelum mulai kemo pertama baru bilang kayak gini, sayang bisa nggak ya, satu aku masih berfungsi, yuk coba yuk kita bikin sekarang. Oh bilang saya jangan kayak gitu gitu, kamu kalau ngomong kayak gitu malah bikin aku kepikiran terus. Aku udah kepikiran kamu, aku harus fokus ngurusin kamu tuh, jangan sampai aku ngurusin kamu tuh terbagi-bagi gitu. Aku pernah ceritakan semua orang yang dipendam sendiri kayak pas posisi itu juga aku stres banget ya, apalagi pas dia skip 3 hari itu kondisinya wah. Itu sahabat-sahabat Yang 3 hari terakhir ngomongnya. enggak, dia pernah skip 3 hari. Skip itu maksudnya dalam koma. Bukan kok, masih lebih ke diajak ngomong nggak bisa, makan nggak bisa. Setelah kemo. Bukan, sebelum kemo. Oh, sebelum kemo malah. Sebelum kemo pembuluh darah itu pecah di mata, pembuluh darah pecah di mata. Udah, aku udah stres banget itu. Itu juga udah nggak bisa tidur. Iya, Tapi itu masih perawat jalan, maksudnya masih di rumah kan? di rumah rawat jalan buat balik rumah sakit apa segala macam. Oh, pas skip 3 hari tuh udah stres. Pas stres lagi kak, aku mimisan setiap hari kan, sampai almarhum nggak ada pun aku masih mimisan. Sampai akhirnya aku bilang nih sama aku, mungkin masih mimisan kamu sampai sekarang. Pas di rumah sakit itu almarhum tuh bilang kamu berobat lagi ke bawah, aku nggak apa-apa ditinggalin. Aku bilang nggak usah lah, nanti aja, mau pasti sakitnya biasa. Aku sampai aku juga nggak mau diperiksa, temen aku ngirimin obat aku ke Sarjito. Nggak, obat kayak buat itu misalnya gitu, misalnya obat buat aku gitu apa segala macam. Karena aku bertahan nih sekarang karena tuaku, sahabat-sahabat aku. Kalau misalkan aku mau mengiyakan pikiran konyol aku, mungkin aku bisa, cuman kayak aku ngerasa jangan deh gitu. Orang yang udah peduli sama lu, sayang sama lu, masa mau lu kecewain gitu. Sebelum beliau itu nggak ada, almarhum itu nggak ada, ada feeling nggak? Atau ada mimpi gitu? Ada feelingnya ya, dari almarhumnya sendiri yang ngomong. Ngomong apa? Sebelum almarhum gak ada tuh yang aku bilang 3 hari aku tuh nggak tidur, almarhum tuh udah ngomong ngaco yang kayak besok kalau aku masih kayak gini aku pasti bakal nggak ada gitu. Terus dia bilang kayak kamu jangan jauh-jauh, aku kalau dijenguk orang pasti bakal nggak ada soalnya napas aku udah pendek gitu-gitu. Dan mulai dari situ aku kayak, makanya kan aku minum kopi mulu tuh, nggak mau tidur, takutnya kalau misalnya tidur bangun tiba-tiba mimpi buruk gitu. Ternyata emang udah jalannya Allah kayak gitu. Tadi aku juga sempat dengar cerita kamu, dia nggak mau ditungguin orang lain ya selain kamu ya? Nggak mau. Ya mungkin dia udah punya feeling itu tadi ya. Mungkin punya feeling kayak gitu. Jadi kayak ya udah, selama dia sakit dari awal sampai sekaratul mautnya almarhum, ya aku yang menyaksikan sendiri. Dan aku tadi juga tadi teman kamu nunjukin foto waktu jenazahnya ada di rumah. Bener-bener kamu di sampingnya terus, di sampingnya terus, nggak sempat kemana-mana. Nggak mau kemana-mana. 24 jam. Nggak mau kemana-mana. Apa yang ada dalam pikiran kamu waktu itu? Awalnya di situ aku
langsung ngomong konyol sih di situ Kak. Jadi kayak kan aku posisinya di atasnya almarhum kan. Jadi kayak ini almarhum di sini atasnya aku. Nah tangan aku tuh di Kain kafannya itu. samping palanya gitu. Sometimes kalau itu aku elus palanya gitu. Di situ posisinya aku selalu ngomong kayak, sayang kamu jangan khawatirin aku pasti bakal nyusul kamu secepatnya kok gitu. Kamu mikir kayak gitu kah? Saking ngerasa kayak aku nggak bisa nih gitu, Nggak bisa hidup tanpa dia. nggak bisa. Gimana kamu ngejalanin hari-hari setelah nggak ada dia? Bisa tidur atau susah tidur? Kadang bisa tidur, kadang nggak bisa tidur gitu. Kadang bisa kayak aku nggak tidur walaupun udah capek sampai 7:30 aku masih mikirin, harusnya kalau ada almarhum nih aku bisa lihat punggungnya dia gitu. Apalagi kan dia kalau tidur tuh kayak, kamu nggak mau peluk aku gitu. Sedangkan kan badannya dia gede Kak, kan aku kecil pendek gitu. Dia kalau misalkan nggak dipeluk punggungnya dia selalu kayak, kamu udah nggak sayang sama aku gitu. Selalu ada pertanyaan itu. Nggak validasi ya? Apa sih, orang aku pegel gitu, tangan aku kecil, kamu lah yang peluk aku gitu. Nggak mau berarti kamu udah nggak sayang sama aku gitu. Tadi juga kamu cerita kamu kalau tidur masih harus pegang barang-barang dia. Harus, bahkan bukan hanya tidur, kalau kemana-mana aku bawa. Ini sekarang dibawa Tapi di mobil. Harus ada minimal ada 2 barang lah yang aku bawa, kayak bantal lehernya dia atau baju yang terakhir almarhum pakai sampai dirobek sama dokternya itu gitu. kan. Dan nggak kamu cuci? Nggak mau kehilangan wangi badannya almarhum. Iya sih. Ada nggak sih hal yang belum tersampaikan? Hal yang belum tersampaikan apa ya, itu doang sih hal yang belum tersampaikan. Aku cuma mau ngomong, maafin aku waktu itu nolak kamu untuk punya anak sebelum kemo, itu doang sih. Tapi kan yang tadi kamu bilang, ternyata emang bener ada hal yang yang kemudian harus lebih penting, harus ada yang lebih penting aku urus gitu. Itu suami aku harus fokus ke pengobatan suami aku. Yes. Oh my god, sedih banget sih. Tim gue sampai dari tadi udah pada berkaca-kaca. Putri, semoga urusan ini semua cepat selesai. Amin. Semoga juga kamu udah gak terhantui sama ancaman-ancaman yang kemudian ngebuat kamu ngerasa gak nyaman, kamu gak tenang. Amin. Ya, hal-hal buruk semua dijauhin lah. Semoga almarhum juga tenang, dapat tempat terbaik di sisi Allah. Amin amin ya Allah, amin. Dan kamu juga sabar, ya kan? Ini definisi cinta sejati sih, iya kan? Kan Amin. cinta sejati sampai maut memisahkan. Dan kadang tuh aku suka kepikiran, jadi kan kayak kalau orang bilang, banyak juga ya komen, Kak kalau emang mau ketemu suaminya kakak nggak boleh nikah gitu. Terus aku kayak, tapi beneran gak ya bakal ketemu gitu? Kalau misalkan emang beneran nih menjamin aku kalau aku nggak nikah tapi di akhirat nanti aku ketemu sama almarhum, aku pengen ngelakuin itu, tapi harus beneran gitu. Walaupun aku, maksudnya perempuan kan kadang ngerasa kalau nggak punya pasangan pasti kesepian Kak. Kalau aku ngelakuin itu semua di dunia sampai aku nanti nggak ada, aku belum punya pasangan, beneran nggak aku ketemu sama almarhum gitu. Iya sih. Tapi sekarang sering ketemu gak lewat mimpi? Sering. Kayak tadi, jadi kan gara-gara aku kepikiran Kak, jadi nggak tahu nih kenapa setiap aku ngucap malamnya kayak aku nangis ngucap apa segala macam, nanti kebawahnya pasti ke mimpi gitu. Nah jadi aku tuh kepikiran 2 hari yang lalu, aku bener-bener ngedown banget Kak. Ngedown gara-gara aku dengar aku difitnah katanya aku selingkuh, dan aku udah pisah ranjang sama almarhum dari pas almarhum lagi sakit gitu. Nah aku kepikiran banget kayak, kok ada sih orang nyepelein
cintaku sama almarhum gitu, walaupun terkesannya kedengarannya lebay tapi emang segitunya Kak aku Iya. gitu. Terus kepikiran, aku sampai nangis setengah 8 aku baru tidur, aku sampai live TikTok kan kayak gitu, sampai mataku bengkak. Terus di mimpi aku itu kita tuh aku putusin almarhum di mimpi, aku putusin almarhum. Tapi almarhum tuh masih pasang status aku nggak mau putus, aku tuh masih sayang sama kamu, captionnya gitu-gitu. Kayak nggak tahu kenapa kayak secara kebetulan nyambung aja sama yang aku pikiran, kayak kamu tuh nggak kayak gitu tahu, kayak gitu orang, aku yang ngerasain kok kasih sayang kamu, bukan orang lain, jadi kamu nggak usah kepikiran aku gitu. Cuman aku kayak ngerasa kok ada ya orang ngomong kayak gitu ke aku di saat aku udah kehilangan suami aku bener-bener urusin suami aku dengan ikhlas, aku nge-hold semua kerjaan aku, tapi ada aja kayak fitnah kayak gitu ke aku, fitnah yang datang. Aku dibilang aku ke diskotik, aku bawa kabur kendaraan, dipakai pergi sama laki-laki, itu benar-benar nggak etis banget Kak. Iyalah orang lagi dalam suasana berduka difitnah kayak gitu sih terlalu sadis lah. Dan aku bener-bener ngeliat sih tadi buktinya, karena dia punya sahabat yang mendokumentasikan segala hal ya. Iya, alhamdulillahnya. Iya, bahkan sampai itu tadi aku yang terenyuh banget tuh yang lihat kamu tuh bener-bener di sampingnya dan megangin kain kafan sampai udah tidur. Kayak itu adalah saat terakhir kamu bisa pegang badan dia ya. Bahkan mungkin tadi sahabat aku ngeliatin aku tuh kenapa pegang, aku mau peluk tapi nggak boleh Kak, karena air mata air kan mata. sering jatuh kan. Sampai akhir aku mohon-mohon kan sama kakak aku, pengen peluk banget Kak, soalnya kalau gua nggak peluk saat ini mungkin gua nanti nggak bisa peluk gitu. Duh, jadi nangis lagi, aku nggak pengen nangis jadi nangis lagi. Sampai aku ngerayu kakakku, boleh peluk tapi jangan jatuhin air mata ya, jangan nangis, harus ditahan. Pas aku peluk, aku cuma bilang sama almarhum, sayang rasanya masih sama banget kayak aku peluk kamu kalau tidur gitu. Terus lumayan beda, kayak kamu udah gak ada respon lagi. Aku bilang kayak gitu, biasanya kalau kita bercanda, aku gak mau peluk kamu paksa aku gitu. Saat itu cuman Allah, kenapa harus aku gitu. Elah, tak tertahan juga ternyata saya. Gue baru pertama loh podcast ikutan nangis, sedih banget. Karena ini kisah nyata men. Dan kok sedih sih gue. Dan ketawa lu. Udah nangis tadi. Udah nangis dulu. Sedih banget. Ikut nangis, Mama. Gak kuat. Udah gak kuat hostnya. Kibas bendera putih. Terus gue malu jadinya. Terus ya udah, dia apalagi almarhum tuh amat sangat manja, makan harus disuapin, sampai kadang tuh sikapnya almarhum tuh kalau bener-bener manjanya tuh aku nggak bisa gitu kalau nggak nurutin manjanya dia. Kayak aku mau makan ini harus disuapin, sampai dia waktu sakit mungkin nyokap aku juga yang ngerasain sih. Kalau sakit tuh nyokap aku kayak, Bay mau makan apa gitu. Apa aja Bu, yang penting dimasakin ibu gitu. Sampai nyokap aku kalau aku nggak minta pesen ke nyokap aku kayak,
almarhum tuh kayak gini, sayang bisa nggak ya nyokap kamu masakin aku daging yang biasa nyokap kamu bawain buat aku. Aku sampai WA kakak aku, Kak Ubay kepikiran semalaman, dia minta masakin masakan mama yang daging potong itu. Yaudah ntar dibikinin, kasihan amat bukannya bilang gitu. Oh aku tuh kadang jelas Kak, demi Allah ini jadi kayak aku kan anaknya mandiri banget ya. Saking mandirinya aku tuh, aku jarang kalau misalkan aku pernah sakit tapi nyokap aku tuh aku suruh jangan jenguk aku. Karena aku tuh bilang aku bisa sendiri gitu. Ada lah yang jagain adek aku. Waktu almarhum sakit, nyokap aku tuh ke rumah sakit pasti bawain dia makanan, masakin apa, Ubay hari ini mau makan apa, dimasakin, Ubay hari ini mau makan apa gitu. Sampai akhirnya pas nyokap aku nggak masakin, almarhum yang nanyain kayak, bisa nggak ya nyokap kamu masakin aku daging yang kayak nyokap kamu masakin buat aku kayak biasa. Terus aku kayak tetep sama nyokap aku dibikinin. Datang ke rumah sakit aku sampai jelas sama dia depan dia waktu itu. Aku bilang gini, Mama kok Ubay sakit dimasakin mulu. Mama nggak pernah Putri dirawat dimasakin kayak Ubay. Kata nyokap aku, lu mah nggak bakal ngerasain jadi Ubay gitu. Terus aku kayak langsung kayak oh iya bener juga gitu. Pada saat itu mungkin aku iri, tapi bener aku nggak ngerasain apa yang Ubay rasain gitu. Aku nggak tahu sakitnya kayak gimana dirinya dia. Dia butuh kasih sayang orang juga selain aku. Nahan sakitnya sebagai penderita cancer gitu. Makanya kadang tuh sampai jangankan dia sehat, makanya jangankan dia waktu sakit, sehat aja aku selalu nurutin apa yang dia mau Kak. Terus sekarang dia nggak ada, aku harus gimana, mulai dari mana, soalnya apa-apa berdua, kerja berdua. Even keluar kota pun kalau kita naik mobil kita Jogja 11 jam naik mobil berdua, jadi kayak susah gitu. Iya sih. Cuman ya life must go on lah. Jadi hidup harus terus berjalan. Semoga ya kamu kuat lah. Cuman emang pasti butuh waktu, ya kan? Gak mungkin, iyalah. Gak mungkin dalam waktu singkat kamu bisa neutralize lagi keadaan. Jadi ya dalam suasana berkabung ini ya memang apa ya, kamu harus melewati prosesnya. Dan aku juga ngeliat kamu untung dikelilingi sama alhamdulillah teman-teman yang baik ya kan, yang selalu support kamu. Dan juga sekarang kamu lagi didampingi sama kuasa hukum yang ya yang you know lah. Semoga kasus ini segera selesai. Amin ya Allah. Gue udah gak kuat denger cerita lu anyway. Sampai ikut nangis loh ini, oh my god, menyedihkan sekali kisahnya. Tergiang tapi part tadi sedih banget sih. Dan aku lihat fotonya guys tadi itu menyedihkan banget. Anyway Putri, thank you so much buat ceritanya hari ini. Sekali lagi semoga kamu sabar. Amin. Semoga ya semoga ada kebahagiaan lah setelah semua kesedihan yang kamu alami ini. Amin. Oke guys, kalau gitu thank you so much yang udah dengerin podcast Bukan Bincang Biasa episode kali ini bersama Putri Dini. Jangan lupa untuk selalu tonton terus Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Terus jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe, and see you then.